Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam kondisi baik dan juga sehat ya pemirsa. Kenana, cuaca siang hari ini nampaknya agak sedikit mendung ya. Tadi agak pagi mendung mencari kehangatan. Nah, dingin-dingin gimana akan gitu. hadir Menghangatkan pemirsa TV One. Pemirsa siang hari ini tentunya dengan sejumlah informasi dan juga perbincangan menarik tentang topik yang masih menjadi perhatian di tengah masyarakat ya Vena ya. Betul. Hari ini tentunya Galeri Apa Kabar Indonesia Siang akan membuka perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Siang hari ini bersama saya Ken Ana dan juga Vena Quintana. Untuk informasi yang pertama di galeri kita hari ini ada apa Vena? Kita punya informasi Kenana, kita lihat bersama informasinya. Ini adalah 6 remaja yang tengah duduk di pinggir jalan pemirsa dan menjadi korban penyerangan kelompok remaja. Ya, informasi lain yang juga nggak kalah menarik siang hari ini akan kita hadirkan soal aksi pencurian sepeda motor pemirsa di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Kita lihat informasinya bersama-sama pemirsa. Ya, dari rekaman kamera CCTV. Nah, kalau tadi Vena sudah sempat menyebut cuaca yang masih tidak menentu, hujan yang juga masih sering turun, ini juga ternyata menyebabkan banjir pemirsa di kawasan Lewi Damar di Kabupaten Lebak, Banten. Kita lihat informasi selengkapnya pemirsa, ini menyebabkan 4 kampung di wilayah tersebut. Ya, informasi lain yang ingin kita hadirkan, Kenana, kita lihat bersama-sama ini dari dunia pendidikan, pemirsa, di Kabupaten Bengkulu Utara mendadak gempar, di mana puluhan siswi ketika kita bermedia sosial sehingga tidak hanya ikut-ikutan tren, harus tahu dulu ini banyak negatifnya atau banyak positifnya, seperti yang ini kan bisa mengancam keselamatan ya. Betul, mudah-mudahan dari pihak sekolah juga ada. Kita beralih ke informasi lainnya ya Vena, ini ada spesies salah habitat ini. Ular pemirsa, nih kayaknya. Ada ular kemudian yang berhasil dievakuasi oleh petugas di Riau. Nah pemirsa, lagi-lagi dunia pendidikan ini tercoreng dengan aksi oknum-oknum pelajar kemudian yang sempat ribut-ribut ini pemirsa di kawasan Bogor, di mana aparat kepolisian Polresta Bogor Kota telah menangkap pelajar karena diduga terlibat kemudian yang bisa memberikan informasi tapi harus berhati-hati juga karena harus hati-hati bagaimana pengembangan dirinya, ya kan? Kita akan memperbarui ya informasi mengenai kasus ini pemirsa bersama dengan pihak kepolisian dari Kasatreskrim Polresta Bogor Kota. Polresta Bogor Kota. Ada Kompol Eka Chandra Mulyana. Selamat siang, Pak Kasat. Selamat siang, Tituan. Selamat siang, Mbak Kenana, Mbak Vena. Baik, Pak, kami ingin mengetahui bagaimana kemudian perkembangan dari penanganan kasus ini. Sudahkah terungkap, Pak, motif dari penyerangan yang ada ini apa? Kami jelaskan, alhamdulillah kita penanganan kasus ini. Untuk saksi-saksi sudah lengkap kami periksa, Mbak. Namun untuk salah satu pelaku sedang dalam masa pencarian dan segera akan kita tangkap. Baik, terima kasih Kasatreskrim Polresta Bogor Kota Kompol Eka Chandra Mulyana sudah bergabung bersama kita siang hari ini di Apa Kabar Indonesia Siang. Terima kasih Pak, sehat selalu. Hai, selamat siang. Ya, kita masih punya informasi yang lain, Vena? Informasi menarik lain nanti kita akan hadirkan ya Kenana. Usai jeda ya, kami jeda terlebih dahulu. Kami masih akan kembali untuk Anda dan menghadirkan sejumlah informasi lain di Galeri Apa Kabar Indonesia Siang hari ini. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Kita masih memiliki informasi-informasi yang menarik ya, Kenana hari ini. Informasi yang akan kita hadirkan bersama di Galeri Apa Kabar Indonesia kali ini, kita akan menghadirkan informasi soal aksi geng motor, pemirsa, yang kembali berulah di Bandar Lampung. Kali ini mereka menganiaya seorang pemuda. Ya, selanjutnya kita hadirkan soal informasi Kenana. Kalau kita lihat dari gambarnya ini soal aktivitas Gunung Merapi ya. Aktivitas Gunung Merapi yang kembali meluncurkan awan panas guguran pada Selasa pagi. Nah ini juga peristiwa yang menjadi perhatian masyarakat, ramai juga diperbincangkan. Seorang kepala desa di Kabupaten Serang, Banten ini setelah tewas setelah disuntik mati ya. Ini kita lihat informasinya pemirsa, disuntik mati oleh seorang mantri di wilayah tersebut. Melakukan aksi suntik mati ini ke kepala desa tersebut ya. Kita langsung bahas pemirsa, sudah bergabung bersama kita kepala desa. Maksud kami yakni Wakapolresta Kota Serang, AKBP Hujra Somena. Kita akan bahas mengenai penyuntikan yang dialami oleh kepala desa. Selamat sore Pak Wakapolresta. Selamat sore Mbak.
Pak, ini kan sempat terjadi cekcok ya antara keduanya sebelum pada akhirnya Kades disuntik mati. Sebetulnya apa yang kemudian menjadi latar belakang cekcok di antara keduanya, Pak, setelah didalami oleh pihak kepolisian? Warga yang melihat kejadian langsung di rumah korban maupun di RSUD Provinsi Banten. Oke. Baik, AKBP Hujra Soumena, terima kasih atas informasinya. Kita tentu nanti tunggu Pak bagaimana perkembangan dari penanganan kasus ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Sehat selalu Pak. Terima kasai. Ya, usai jeda, Kenana, masih akan kita hadirkan informasi yang lain. Betul, informasi dan menarik perbincangan yang menarik tentunya. Kalau beberapa waktu lalu mungkin masyarakat ini masih ingat ada peristiwa kebakaran depo Pelumpang Pertamina. Sebenarnya bagaimana status tanah? Akhirnya sejumlah nyawa pun melayang pada peristiwa terakhir. Nah, sengkarut di Tanah Merah, depo Pelumpang pun tak pernah usai. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami, pemirsa di studio ada Bapak Prianto, Wakil Gubernur Tata Kota. Selamat siang, Mbak Elisa, apa kabar? Ya, selamat siang Mbak. Semoga sehat semua. Ya, baik. Terima kasih Mbak Elisa. Pak Pri, kalau kita lihat peristiwa di Depo Pelumpang pada saat itu 2009 sempat ada satgas khusus begitu ya Pak untuk buffer zone. Itu berangkat dari apa Pak Pri? Dari kebakaran, terjadinya kebakaran di Depo Pelumpang. Pada saat itu Pak Pri? Ya. Jadi setelah ada bahwa masyarakat itu udah lama ada di situ, gitu. Oke, jadi 2009 itu Pak, bagaimana soal statusnya, kemudian kebutuhannya seperti apa? Oke, saya mau ke Mbak Elisa. Mbak Elisa, ini Depo Pelumpang kalau dari sejarahnya ada dari 1974. Pada saat itu Mbak, pembangunan ini dan juga masyarakat yang bermukim di situ tuh sebenarnya seperti apa sih Mbak Elisa? Ya, jadi kalau untuk kawasan Status dari Pelumpang, kemudian tanah-tanah yang ada di sekitarnya itu seperti apa laporan yang pada saat itu diterima oleh tim? Ya. Bicara hukum, makanya karena kecil dan hampir 160 hektar selama 20 tahun mengajukan itu. Nah, kalau kita ngomong prioritas, berarti yang lebih memiliki prioritas ini masyarakatnya atau Pertamina, Pak? Namun ini kan tanah yang bebas. Namun kalau negara membutuhkan kan sesuatu untuk kepentingan rakyat, maka ya prioritas adalah negara. Seperti contohnya banjir Kanal Timur waktu saya Wagub itu. Itu banyak tanah yang sertifikat dan lain sebagainya. Utang ini karena dibutuhkan. Sama. Tetapi ada syaratnya kan, ya kan, harus kepada masyarakat itu memberikan ganti rugi dan lain sebagainya sesuai aturan. Kira-kira tidak bisa dicapainya, Pak? Mungkin nanti bisa dijelaskan juga kepada pemirsa di rumah. Tapi usai jeda pemirsa, kami masih akan kembali untuk Anda dengan perbincangan yang menarik ini bersama dengan Pak Prianto dan juga Mbak Elisa. Sesaat lagi. Ya, mau ke Mbak Elisa. Mbak Elisa, dengan kejadian yang ada, ini tengah dipikirkan solusinya, Mbak. Lebih realistis dan memungkinkan mana Mbak Elisa memindahkan depo Pertaminanya atau merelokasi warganya? Kesulitannya seperti apa? saya sih merasa lebih realistis untuk memindahkan depo Pertaminanya. Ini sebenarnya bukan di opsi, tapi yang menjadi pertanyaan tadi Pak, kok sampai sekarang belum teratasi juga gitu loh. Oke. Saya udah kirim peta, bisa ditanya. Kalau menurut aturan tadi, siapa yang menguasai, dia yang berhak. PT Pangestu Luhur kirim ke gubernur bahwa tanah Pertamina 160 hektar dan sudah menjadi penyertaan modal. Benar nggak? Tapi itu nggak pernah ada patok. Tidak ada bukti yang kemudian bisa mensahkan. Nah, yang ada bukti ya menurut pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria itu bahwa hak atas tanah nggak ada. Tidak bisa ditunjukkan mengenai syarat-syarat tadi. Sebelum ditunjukkan itu nggak ada. Tidak pernah ada. Cuma ngomong berdasarkan keputusan Mendagri itu milik saya, itu nggak bisa, nggak ada. Gitu loh. Belum memenuhi syarat gitu. Buka gitu. Sebenarnya tanahnya yang sudah dia kuasai. Elisa, ternyata itu tadi kalau berdasarkan Pak Prianto pada saat itu timnya bekerja, itulah temuan-temuannya. Tapi kita bicara hari ini dan juga ke depan, Mbak Elisa, apa kemudian saran yang bisa disampaikan oleh Mbak Elisa melihat kesulitan ataupun juga tantangan dengan pemukiman yang sudah padat dan apabila opsi tersebut juga tidak bisa direalisasikan lagi secepatnya? Ya, kebetulan 72 hektar Pertamina itu waktu 29 itu diketahui pindah Pertamina Pelumpang itu nanti apakah akan jadi museum ataukah Pertamina kecil. Ini itu alasannya bukan banjir macet. Ini juga gitu. Pertamina pindah.
Tapi habis pindah apakah ditutup? Solusinya diambil, termasuk juga memindahkan depo Pertaminanya, masih ada PR di belakang. Satu hal lagi. Singkat saja Pak Pri. Oke. Teman-teman kalau saya baca di sini, ini kan kebakaran kemarin. Jadi harus apa? Agrarianya ini yang perlu diperjelas. Saya katakan harus jujur. Baik, Pertamina harus jujur, harus berani. Sehingga nanti masalah ini tidak menunggu untuk tidak diselesaikan, tapi segera dicari solusinya. Begitu ya Pak Pri ya? Kayak banjir itu. Pak SBY udah ngomong bikin waduk, bikin ini, ganti presiden, tinggalin. Oke, baik. Kita tunggu ini permasalahannya pada hari ini. Mbak Elisa juga terima kasih sudah bergabung bersama. Benar-benar diselesaikan sehingga tidak menjadi PR yang jangka panjang. Baik, terima kasih Pak Prianto sudah berbagi informasi dan penjelasan kita siang hari ini di Apa Kabar Indonesia Siang. Nah, kita pemirsa masih punya informasi yang sore pemirsa, dalam 30 menit ke depan akan hadir di layar kaca Anda sajian aksi dan inspirasi unik, kekayaan budaya, kuliner khas, serta kabar pembangunan dari wilayah ibu kota hingga ke pelosok negeri. Bersama saya Ken Ane, inilah Nusantara Terkini untuk Anda. Ya pemirsa, banyak tradisi yang dilakukan masyarakat dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Salah satunya tradisi behidang di Seluma, Provinsi Bengkulu. Behidang merupakan tradisi di mana masyarakat berkumpul dan menyantap hidangan yang biasanya dihidangkan untuk para raja pada zaman dahulu. Seperti apa ya tradisi unik ini? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, bulan suci Ramadan segera tiba. Kedatangan bulan mulia itu selalu dijadikan momentum bagi setiap orang untuk mencari dan meningkatkan amal kebaikan. Seperti yang dilakukan oleh salah satu barbershop di Bandar Lampung, Lampung, yang mulai memberikan pelayanan potong rambut dengan bayar suka-suka alias seikhlasnya. Informasi menarik selanjutnya untuk Anda pemirsa, ada sebanyak 200 peserta mengikuti kontes ayam pelung yang bersuara merdu. Kira-kira seperti apa ya suara dari ayam jago yang begitu merdu ini? Berikut liputannya untuk Anda. Nah, jangan kemana-mana pemirsa, karena usai jeda kami akan ajak Anda jalan-jalan ke Wonosobo, Jawa Tengah untuk melihat bagaimana panen durian dari sana. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Nusantara Terkini. Pemirsa, sejumlah wilayah di awal tahun ini tengah memasuki musim panen durian. Salah satunya yaitu di Desa Wedi Asin, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, yang sejak Januari lalu tengah panen durian khas Wonosobo. Durian di sini kabarnya selain memiliki cita rasa yang lezat, harganya pun ramah di kantong. Penasaran seperti apa kelezatannya? Simak kabar selengkapnya berikut ini. Pemirsa, siswa SD Muhammadiyah 4 Surabaya berhasil memborong gelar juara kontes robot tingkat internasional yaitu Islamic School Robotic Olympiade yang digelar di Kota Malang, Jawa Timur. Para siswa yang mengikuti kontes robot dengan beberapa kategori ini mampu mengalahkan peserta dari luar negeri. Sesaat lagi kami masih akan ajak Anda untuk melihat superhero Power Rangers yang berjualan cilok pemirsa. Seperti apa kira-kira ya bentuknya? Tetaplah bersama kami di Nusantara Terkini. Nah pemirsa, banyak cara yang bisa dilakukan untuk menarik perhatian pembeli atau konsumen, termasuk menggunakan kostum superhero. Nah kira-kira seperti apa ya kalau ada Power Rangers berjualan cilok? Kita simak liputan yang berikut ini.